Ya, ini ada contoh ya. Oh, jangan-jangan masih ada kan? Oke. Ya, ini harus saya sampaikan ya. Ini contoh yang paling sederhana. Coba dilihat di sini. Ini gambarannya, X1-nya berapa nilainya? 114, X2 berapa? 15,2. Kemudian dia punya label, dia adalah C1. Kalau C1 tadi kita katakan ini adalah harusnya plus 1. Nah, ini adalah nilai weight-nya ya, ini adalah nilai bias ya. Ini adalah nilai W1, ini adalah nilai W2. Nah, ini adalah proses mencari nilainya ya. Ini sama aja dengan W1 X1 tambah W2 X2 ditambah dengan B. Maka di sini didapatkan nilainya adalah minus 90. Ya, ini nih. Ini adalah minus 90. Nah, nilai minus 90 ini kita masukkan kepada fungsinya. Ternyata karena dia minus maka outputnya adalah minus 1. Maka ini yang dikatakan sebagai error yang paling sederhana. Ya, jadi error adalah dimana ketika output dari fungsi di sini itu tidak sesuai dengan datanya. Kalau datanya kan tadi C1, di mana C1 adalah plus 1. Setelah kita masukkan dengan nilai weight ini, maka dapatnya adalah minus 90. Maka minus 90 dengan aturan yang tadi, kalau dia di bawah 0, maka nilainya adalah minus 1. Maka ini adalah error. Gitu ya. Kayak gitu, error. Ini kalau mau dibahas cost functionnya masih agak panjang. Ya, tapi intinya kayak gitulah. Ya, kalau saya mau langsung loncat ke sini, ini rumus adaptation of weight-nya. Ya, di sini sebenarnya ini dx turunannya ya. Ini error. Turunkan terhadap x. Ya, oke deh. Ya, saya pikir ini nggak masuk di UTS, nanti saya skip aja. Tapi tadi Anda sudah saya bawa kepada hubungan antara perseptron dan persamaan garis lurusnya, kayak gitu ya. Nanti masih banyak sebenarnya. Oke, kita masuk ke chapter 2-nya. Nah, di sini mulai masuk kepada bicara tentang kekurangan dari perseptron gitu ya. Jadi di tahun 70 ada satu paper yang mengatakan ada satu kondisi yang tidak bisa diselesaikan oleh perseptron, yaitu XOR problem gitu ya. Nah, itu masalah ini karena ini kalau mau saya bahas ya. Sebelum saya bahas, coba saya cek dulu. Halo. Apakah bisa memahami apa yang saya sampaikan? Bisa Pak, Iya Pak, alhamdulillah. Bisa ya? alhamdulillah. Bisa Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Iya. Oh, Mudah-mudahan. Ya, kalau saya nggak jelasin kayak gini, konsepnya Anda nggak dapat. Dan ini baru konsep level 1 ya. Ini kalau mau iya dibahas ada Pak. level 2-nya, level sampai Tapi kita udah hebat. CNN-nya Cukup masih Pak level jauh 1 ini. juga Pak. Ya, janganlah. Nanti nggak bisa face Empat recognition-nya. udah kayaknya Pak. Hmm? Ya, oke. 5 menit lagi ya. Saya mau bicara tentang kelemahan dari perseptron. Nanti kemudian kita masuk kepada multilayer perseptron. Jadi gini. Di tahun 70 di ebook di sini dibahas di sini, di ebook di sini. Di ebook yang kedua di sini disampaikan ada satu kasus di mana perseptron tidak bisa menyelesaikan. Namanya adalah XOR problem. Ya, ini simple aja sebenarnya. Jadi mungkin 10 menit ya, saya minta 10 menit ya. Sebelum masuk ke multilayer perseptronnya. Jadi gini. Kalau kita punya OR, kalau kita punya AND gitu ya. Oke, kalau operator AND itu ya, kalau misalnya saya bahas satu-satu deh, kita bahas
Kita bahas yang n-nya dulu ya. Kalau n, kalau kita punya dua variabel, katakanlah p sama q ya, kemudian nilainya adalah misalnya dia bisa 00 ya, bisa 11, bisa 01, bisa 01. Kalau kita n kan, maka di sini adalah 0, di sini adalah 0, di sini adalah 0, di sini adalah 1 gitu ya. Ini kalau kita coba representasikan di dalam garis lurus gini, seperti ini. Ini adalah 0, di sini adalah, ini kita bilang x1 aja lah biar cepat. Ini adalah x1, di sini adalah x2. Ini adalah x1, di sini adalah x2. Di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1. Coba kalau x1-nya 0, x2-nya 0 kan di sini. Jawabannya adalah 0. 0 merah ya. 0 merah, maka di sini. Kalau 01, x1-nya 0, x2-nya 1, maka dia 0 di sini posisinya. Ini posisi yang kedua, x1-nya 0, x2-nya 1. Ini apa? 1, x1-nya 1, x2-nya 0, maka posisinya di sini. Nah, kalau 1, 1, maka dia 1 biru. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita bisa cari garis lurus yang memisahkan kedua klasifikasi seperti ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini. Nah, kemudian kalau dia OR, di sini ada x1, di sini ada x2, di sini 0011, 0101, 00 adalah kalau dia OR kan ini adalah 0. Di sini adalah 0, di sini adalah 1, 1, 1. Kalau coba kita gambarkan di sini dengan kondisi OR, ini adalah 0, di sini adalah 1, x1-nya, di sini adalah x2-nya, di sini adalah 1. 00 adalah 0. 00 itu di sini. Ini 00, x1 0, x2 0. Ya. Yang kedua apa? 01. 01 itu 1. 01 itu di sini. 10 itu adalah di sini. 11 itu di sini. Ini kita bisa cari garis lurus seperti ini. Ya, garis yang memisahkan tipe kedua di sini. Tapi ada satu kasus di mana perseptron itu tidak bisa menyelesaikan. Namanya adalah XOR problem. Ini keluar nanti di UTS ya. XOR problem. XOR problem adalah ini adalah eksklusif dari OR ya. Eksklusif OR. Apa eksklusifnya? Kalau kita punya X1 punya X2, kalau kita punya 0011, 0101, kalau dia OR maka di sini adalah 0111 ya. Tapi kalau dia XOR, di sini nilainya adalah 0, di sini nilainya 1, di sini nilainya 1, di sini nilainya 0. XOR ini contohnya adalah X1 adalah nonton bola di stadion gitu ya. X2-nya adalah nonton bola di rumah. Maka dua kondisi ini nggak bisa bernilai true. Ya, atau dua-duanya false maka dia false. Itu adalah exclusive OR. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah 0, di sini adalah 1. Ya, 00 itu berapa? 00 adalah 0, di sini saya bilang merah aja. Ya. 01 berapa? Abaikan di sini. 01 berapa? 1 ya, maka di sini. Ya, kemudian 10 saya ada yang salah enggak? 01. Ini berapa tadi? 00, ini 01 di sini ya. Ini 01, ini 10 mana? 10 itu di sini ya. Apa nilainya? 1 di sini. Oke, kemudian satu lagi 11 nilainya adalah 0. Nah, kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan menggunakan garis lurus. Gimana caranya? Kita ambil garis lurus yang memisahkan dua kelas di sini. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Gitu. Bisa paham nggak? Ya, ibaratnya kalau sebelumnya di sini ini adalah kelas yang pertama, satu region, di sini region yang kedua. Sama dengan kasus yang OR. Tapi ketika kasus XOR, kita tidak bisa mengambil sebuah garis lurus ya yang bisa membedakan antara dua kasus di sini. Nah,
Izin Pak, J. itu yang satu-satu nilainya nol, nolnya titik merahnya di atas ya, bukan di nol, nol yang bawah ini Pak, pojok. Sorry Bu, yang satu-satu kan nilainya 0. 0 itu representasinya merah gitu maksudnya. Oh, titiknya nggak di angka nolnya Pak ya, di atas ya. Bukan, ini kan X1-nya Bu. X1-nya yang mana? Oh, Yang ini apa yang pertama? yang ini yang Terakhir. bawah. Ini Ya, kan kondisinya X1-nya 1, X2-nya 1 Bu. iya. Kan di sini. Tapi kan dia Bu 0 Nilai- nih. Nah, 0 itu representasinya adalah merah gitu loh. Mungkin maksudnya penempatan, Pak. Penempatannya itu Pak, penempatan titik merahnya itu nggak di nol yang pojok bawah itu Pak. Kalau di sini Bu, ini adalah X1-nya 0, X2-nya 0. Kalau di sini Iya. X1-nya 1, X2-nya 1. Koordinatnya, Pak. Warna ini hanya menunjukkan kelasnya, kelas yang 0 dia. Oke, siap. Ya, nggak apa-apa memang. Saya agak cepat. Oh, itu Pak, berarti itu yang titik itu titik temu ya, Pak ya? Antara X1 sama X2 ya, yang oke. ditandain itu. Ya, saya ulang ya, memang saya agak cepat ya. Oke, tadi saya punya X1, saya punya X2 ya. Kemudian karena dua variabel, kemudian dia biner, maka kondisinya adalah nilai 0, nilai 0, nilai 1, nilai 1, nilai 0, nilai 1, nilai 0, nilai 1. Kemudian kalau kita XOR-kan dua nilai ini, maka jawabannya adalah di sini 0 ya. Di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Nah, 0 ini saya representasikan sebagai merah di sini. Jadi kalau ketemu 0 di sini, ini merah nih. Ya, tapi kalau 1 saya bilang representasinya adalah biru ya. Jadi 1 itu biru, kalau 0 itu adalah merah kayak gitu ya. Nah, ketika saya gambarkan di sini, ya, maka di sini saya gambarkan ini adalah X1, nilainya 0, nilainya 1. Ini adalah X2, nilainya 0, nilainya 1. Nah, kondisi yang pertama di sini adalah ketika apa? X1-nya 0 ya. Di sini ya. X1-nya 0, X2-nya berapa? 0. Nilainya berapa? Nilainya 0 ini saya representasikan sebagai merah di sini. Nah, berarti yang X10, X20 kan di sini. Nah, ini adalah representasi dari 0 tadi itulah. Jadi 0 itu kelasnya. Kelasnya adalah yang merah di sini. Kalau yang kedua berarti apa? X1-nya 0, X2-nya berapa? 1. Di sini saya bilang nilainya adalah 1. Ini nilainya. Representasinya adalah yang biru di sini. Kayak gitu. Bisa dipahami? Yang ketiga berapa? X1-nya 1, X2-nya 0. Berarti di sini nilainya berapa? Nilainya 1. Representasinya adalah yang biru di sini. Gitu ya. Yang terakhir X1-nya 1, X2-nya 1 di sini gitu ya. Akan posisinya di sini. Ya. Maka saya representasikan dengan apa? Dengan merah seperti ini. Nah, ini adalah satu kelas nih. Ini satu kelas biru-biru, yang ini merah-merah. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kita nggak bisa ngambil sebuah garis lurus yang akan memisahkan kedua kelas ini secara langsung. Tapi kita perlu satu cara lain. Jadi perseptron tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Begitu Ibu, bisa dipahami? Bisa ya? Izin Pak untuk yang N tadi Pak. Sepertinya penempatan ininya. N yang mana tuh? Yang tadi yang sebelumnya yang N. Iya. Oke, N. N dan OR. Oke, N ya. 00 berapa? 0 di sini ya. 01 mana? Sini ya. 10 di sini. 11 berapa? Betul ini? Kondisi yang pertama X1-nya 0, X2-nya 0. Di sini kan? Dia nilainya 0, maka saya representasikan sebagai merah. Kayak gitu. Yang kedua adalah 01 juga sama gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, saya bisa ambil garis lurus memisahkan dua kelas di sini, Bu. Seperti itu. Ya, gimana? Bisa dipahami?
Siap-siap, Pak. Ya. Jadi pembedanya warna aja ya, Pak ya? Ya, itu cuma representasi aja sih, membedakan Iya. antara satu dan dua. Memudahkan. Kelas yang satu dan yang dua, ya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini sempat stuck gitu ya, sempat berhenti gara-gara paper ini mengatakan perseptron tidak bisa menyelesaikan ketika XOR problem di mana garis lurus tidak bisa memisahkan dua kelas di sini. Intinya sih seperti itu. Maka dikembangkan yang namanya multi layer perceptron ya. Jadi multi layer perceptron itu gampangnya dia menggabungkan dua garis lurus lah yang awal-awal sempat kita bahas gitu ya. Oke. Jadi nanti di sini ada yang namanya penggunaan hidden layer ya. Jadi kalau bicara multi layer perceptron ya minimal ada satu hidden layer, itu adalah multi layer. Jam keduanya online juga ya. Ya, Iya Pak. Iya Pak. Iya, online lah Pak. ya silahkan absen dulu. Saya sudah buka absennya. Udah lewat nih jamnya. Enggak, saya kasih waktu sampai 20.15 itu. Saya nggak masuk di LMS Pak, bukan mata kuliah Bapak aja, tapi ada 3 mata kuliah itu saya nggak masuk di LMS. Ya diurus ke ini Mas, diurus ke. Ya saya bisa sebenarnya, saya juga bisa sebenarnya. Ya, terus saya harus gimana untuk absennya Pak? Untuk Ya sekarang. tinggal absen. Tapi saya nggak masuk LMS. Nah, tinggal dimasukin. Bentar, siapa namanya? Iwan Satriawan Pak. Enggak, dari kemarin Mas ngomongnya. Kemarin offline sih Pak, jadi gitu. Oh iya benar-benar. Ya, alasannya diterima Mas. Tapi ya boleh. Ya oke ya. Ini kita lagi ngebongkar artificial neural network dan masih jauh sebenarnya. Tapi tetap saya akan coba jelaskan. Iya betul Pak. Ya oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Mas. Bapak the best. Masih banyak yang lebih the best ya. Oke ya. Itu adalah bridging antara perceptron dan garis lurus gitu ya. Sebenarnya pada akhirnya kemana Pak gitu ya? Pada akhirnya kalau nanti kita bicara di sini gitu ya. Jadi yang tadi garis lurus itu di sini di layer pertama. Ya, ini adalah W1 dari sini ya. Nah, jadi tadi kita katakan kita nggak bisa bikin sebuah garis lurus yang memisahkan antara dua kelas yang berbeda. Oh, ternyata mereka menggunakan hidden layer untuk menggabungkan beberapa garis lurus kayak gitu. Jadi kalau awalnya tuh seperti ini awalnya adalah sebuah garis lurus seperti ini garis lurus kalau Anda lihat ya, dia hanya menggabungkan di sini, dia paling miring-miring aja ya, pokoknya garis lurus lah ya, tergantung interceptnya sama slope-nya gitu ya. Nah ini tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan seperti ini, maka dikembangkan adanya hidden layer. Dengan adanya hidden layer dia bisa menggabungkan antara bentuk-bentuk sederhana menjadi yang lebih kompleks kayak gitu. Sebenarnya nyambung sih ya kalau nanti sampai selesai gitu ya. Ya minimal sampai back propagation, nanti CNN-nya saya kasih garis besarnya gitu. Ini masih agak jauh jalan kita ya. Saya harus menjelaskan tentang cost function gitu ya. Oke, cost function ini. Cost function ini bicara tentang apa hubungan antara udah habis waktunya ya. Antara error ya, kemudian dengan weight gitu ya. Oh ternyata untuk update weight kita lihat errornya gitu. Oh nanti ada gitu ya. Terakhirnya ketika ANN kita bicara tentang back propagation gitu ya. Nah nanti kalau di back propagation nanti how to update error dari belakang. Nah, itu lebih ramai lagi ya, itu masih jauh jalan kita ya. Tapi saya coba detailkan ya sehingga nanti Anda dapat gambarannya. Nanti kalau Anda kuliah S2 nanti belajar lagi biasanya ini ya. Ya, oke, saya pikir cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Harusnya ada tugas ya.
nanti saya kasih kisi-kisi lah. Ya, saya kasih kisi-kisi. Saya kasih kisi-kisi buat UTS-nya ya. Ya, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya. UTS-nya yang KS online, tapi kalau yang malam offline ya. UTS-nya Berarti itu khusus KS dong Pak ya? Yang Kok tidak online, online Pak? sekalian, Pak? nggak bisa, Ibu harus ngomong sama kaprodinya itu, yang bikin aturan dekannya ya, bukan saya. Nanti saya disalahkan kalau anak malamnya online. Jadi ujiannya itu setelah Lebaran, tanggal 13 ya. Oh, Friday the 13 ya. Ya, apalah arti 13 ya. Oke, begitu ya. Jadi anak KS tetap online untuk UTS-nya, tapi kalau untuk yang malam SIP ujiannya tetap offline. Kalau Anda mau komplain silakan ngobrol sama dekannya. Itu di luar wewenang saya gitu ya. Tapi nggak susah kan Pak UTS? Nah, Tapi nggak susah kan UTS-nya? UTS-nya ya susah itu relatif Mas. Kalau Oh, iya. sudah paham ya gampang, kalau belum paham ini dari mana awal mana akhirnya gitu ya. Ya, oke. Jadi nanti tunggu aja ada kisi-kisinya. Kemudian saya minta untuk mengikuti di sini ada JST pertemuan 4 ya, anak pagi. Ini nginstal Anaconda, nginstal Python ya. Bikin virtual environment, kemudian install TensorFlow, PyTorch di sini. Nah, kemudian ada alternatif juga pakai Google Colab ya. Jadi silakan Anda ikutin di sini. Nanti saya coba kombinasikan antara teori dengan prakteknya gitu ya. Cukup ya, nanti Pak jam kedua siapa namanya? Pak siapa? Pak Iswahyudi. Pak Iswahyudi. Bilang aja jam pertama Pak Julhak gitu ya. Iya, Pak. Minta izin gitu agak lewat sedikit. Ya, saya akhiri. Cukup, ada pertanyaan lagi? Waktunya nggak ada, Pak. Waktunya nggak ada. Ya ada 2 menit mah. Ya, oke. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, mohon maaf lahir batin, Pak. Oh ya Bu, sama-sama.